Setelah menikah malah wow, lebih wow. Tidak terbayangkan. Nah, cuman beberapa kali Firda duduk sama Randy, ada power yang Firda lihat gitu loh Kak dari dia. Firda ngelihat dia waktu itu tuh cuma ada 2 hal. Ternyata setelah Firda jalani sama Randy, dia punya 10. Itu macam bonus lah menurut Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi sharing sama Sena kali ini. Aku undang narasumber junior ya. Waktu di junior. Ya waktu kita mau masih maba-maba HIPMI ya. Iya. Masih maba-maba HIPMI. Teman Bang Raufi. Pertama kenalnya itu waktu di kampus. Sekarang sama-sama udah beranak pinak ya, sama-sama udah berkeluarga. Nah, ini kita sambut bintang tamu kita kali ini, Firda dan Randy as a couple planner. Halo teman-teman, assalamualaikum. Oke, Firda sama Randy udah berapa lama menikah? Kita dari tahun 2022. 2022. Oh, 2 tahun setelah kakak berarti ya? Bulan Maret, Bulan Maret tanggal 21 Maret. Aduh, gimana ini? Lupa Jangan sampai sampean ya Allah. pulang-pulang dari sini jadi ini ya kan? 21 Maret 2022. Oh, 2022, Iya. 2 tahun setelah kakak ya. Iya. Jadi ini kakak mau tanya dulu nih sama Firda. Firda kenal Randy gimana? Kebetulan kami dulu Kak, kalau di UINSU, kami kan sama nih. Randy anak Winsu juga ya? Iya, Kak. Iya, sama nih kami tarbiyah dua-duanya. Jadi adalah kegiatan namanya PPL, dan itu PPL yang udah akhir macam magang lah ya kita bilang ya. Magang mengajar. KKN. Enggak, Setelah setelah KKN. KKN. Setelah Kalau KKN. jurusan lain mungkin kan magang. Kalau kami tarbiyah Oh, bilangnya PPL, iya, mengajar. Iya, magang ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di UIN itu kan dia ada beberapa tahap kelompok. Kayak ada PEMA, ada KKN, ada PPL. Nah, kami ketemunya pas di momen PPL. Oh, satu kelompok. Satu gitu kelompok. ya. Oh, kakak nggak tahu juga sih ya perjalanan Firda sama Randy. Karena Iya. kan kakak tahunya dulu bukan ini kan. Udah panjang Udah perjalanannya. panjang ya rupanya perjalanan kita ya kan. Jadi kakak pikir Randy bukan anak UIN. Anak UIN. Berarti nggak jauh-jauh lah ya. Iya. kenalnya. Berarti ya udah satu frekuensi lah ya kan. Tapi apa dulu? Randy juga ada usaha. Sebenarnya kalau Randy pribadi itu nggak orang yang dari dunia usaha dan juga bukan punya background keluarga yang berwirausaha, Kak. Randy dari masa SMA itu udah terjun di dunia olahraga, atletik, nomor 4 jauh. Jadi memang sebenarnya sama sekali nggak ada terjun di dunia usaha. Kalau pengenalannya mungkin dari Mama Randy yang dulu pernah sempat berjualan keliling, jualan baju dari rumah ke rumah kan, biasa namanya dulu kita di kampung atau di pondok gitu kan. Itu jadi Mama sering aja itu, Bang ayo anterin Mama ke sini. Oh, nganterin aja, kirain ikut gitu enggak? Enggak, anterin jadi ojek waktu itu kan. Jadi waktu itu ya hanya sepintas melihat gitu doang, nggak ada kepikiran, oh lumayan juga ya kalau jualan gini-gini, nggak ada. Jadi hanya itu aja yang pernah Randy tahu. Oh, berarti Randy juga bukan yang background ada yang pengusaha, trainer, nggak ada ya. Kalau Firda malah ayah sama bunda, ayah BUMN, bunda Firda PNS. Jadi udahlah, wassalamualaikum. Tapi dulu waktu kecil, ayah sama bunda ini kan perantauan juga kan Kak. Rantau ke Aceh gitu? Maksudnya enggak, ibaratnya tuh dari kampung sendiri itu pergi ke kampung yang lain untuk berdagang lah, untuk mengembangkan hidup lah mungkin gitu. Nah jadi Firda sempat ada di masa ayah sama bunda itu jualan. Kayak nyewa tempat, kios, terus jualan mainan, jualan PS gitu-gitu. Itu sempat Firda rasain. Berarti di sisi orang tua Firda yang BUMN tadi, PNS tadi, berarti udah ada usaha juga gitu ya? Itu mungkin di Di awal awal zaman kami mereka kecil. kecil gitu, Kak. Gitu. Jadi mungkin karena ayah pun perlahan kuliah lagi,
terus Bunda meniti karir PNS tuh kan Kak lama jenjangnya Iya. kan, ada masa ngabdi segala macam. Nah, jadi dari situ mungkin udah ada ketetapan karir, nah barulah jualan ini tadi dilepas gitu. Karena ya namanya jualan di kampung laku-laku antara situ aja gitu kan, untuk cukup-cukup kehidupan sehari-hari. Cukup-cukup apa untuk istri-istri? Kayaknya sih, tapi alhamdulillahnya kan Kak, Ayah Firda selesai kuliah dari situ. Dari usaha, dari jualan itu. Jadi Firda ngira kayak batu loncatan lah mungkin, karena kan belum ada pekerjaan pegangan yang tetap gitu kan. Salut juga sih Firda sama proses ayah bunda Firda waktu itu. Tapi memang Firda emang ada kepikiran nggak aku besar pengen jadi gini gitu? Dulu kan Kak Firda belum ada arah nih. Firda itu hanya tipe yang suka punya ide sebenarnya. Nah, cuman kebetulan dari zaman SMA itu udah mulai suka jualan. Dari SMA itu karena ngelihat temen dia usaha all shop gitu kan. Nah, Firda ambil barang dia jual-jual. Tapi waktu itu lebih besar jajan, lebih banyak Firda jajan daripada penghasilan jualan. Jadi ayah Firda mungkin ngelihat kayaknya anak ini nggak serius nih gitu kan. Cuman ternyata jualan itu kan nggak hanya jualan, berbisnis. Maksudnya kalau kita udah masuk ke dunia bisnisnya kan banyak yang kita pelajari gitu kan Kak. Nah, itulah ketemu sama orang-orang yang serius jualan dan melanjutkan ke bisnis itu di kuliah. Nah, jadi disitulah Firda ngelihat, oh ternyata dunia jualan itu tuh seluas ini. Kadang sampai bisa buka lapangan pekerjaan gitu-gitu kan. Nah, jadi mindset Firda di situ jadi ini lagi. Ketemulah pula kita organisasi HIPMI ya. Jadi ketemulah kita di situ. Ya. Jadi memutuskan akhirnya untuk menikah itu memang kalian punya plan gitu nggak ke depannya itu kalian bakal oh kita mau usaha nih gitu. Sebenarnya berangkat dari gini sih Kak ya, dari keresahan kami berdua. Namanya juga bisnis bareng dengan lawan jenis itu kan agak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, apalagi kan zaman sekarang makin lama makin mengerikan. Jadi selain memang itu anjuran agama dan juga memang kewajiban bagi laki-laki yang sudah mampu, jadi menurut Randy ya apa salahnya sekalian gitu kan. Jadi dulu sebenarnya planningnya itu gimana caranya bisa kita bahas kembangin bisnis 24 jam. Padahal enggak. Setelah menikah malah wow, lebih wow. Tidak Tidak terbayangkan apa yang akan terjadi sekarang ini. Dulu pengen tuh nanti enak ya kalau kita udah nikah kita bisa Unlimited waktunya. ngobrol bareng terus gitu kan. Kita bisa sharing tanpa batas. Kalau dulu kan maksimal jam 10 harus udah antar pulang ke kos gitu kan Kak. Randy harus balik. Jadi kan dulu memang sangat-sangat terbatas gitu kan Kak. Kita pun nggak bisa di luar lama-lama atau apa. Sekarang kan kalau pikiran kita dulu nanti kalau kita udah nikah pasti lebih enak gitu kan. Ternyata Masya Allah luar biasa Kak. Luar Ada biasa. waktu ngobrol aja Syukur. Sekarang gitu Kak. Karena kadang kalau kayak contoh nih Firda udah nungguin kan, kalau Randy pas harus lembur gitu jam 9 jam 10 lihat Firda kadang udah tidur. Atau kadang Firda belum tidur, Randy yang terlalu capek gitu kan. Jadi ya nggak nggak ketemu gitu. Itu sih yang sebenarnya masih terus kita perbaikin gitu kan. Apalagi untuk kita yang baru-baru merintis gitu ya kan. Sebenarnya tadi udah kayaknya terjawab ya. Gimana awal mula kalian tuh mulai bisnis bareng gitu? Dari kuliah Yang tadi dulu ya? atau Randy dulu? Kalau boleh Firda dulu nggak apa-apa karena kan Firda yang duluan ngejalanin bisnis Kak sebelum dari Randy. kampus ya. Iya. Nah, jadi Firda ketemu Randy ini kan di zaman PPL. Nah, di zaman PPL itu Firda itu mudah apa ya? Maksudnya kan namanya kita berteman, ya mudah aja temenan sama siapapun gitu. Nah, cuman beberapa kali Firda duduk sama Randy ada power yang Firda lihat gitu loh Kak dari dia. Maksudnya yang melengkapi aku gitu. kalau diajak bisnis enak nih orangnya gitu kan. Nah, cuman Firda belum kepikiran dia bakalan ternyata lebih lagi. Maksudnya gini, Firda ngelihat dia waktu itu tuh cuma ada 2 hal. Ternyata setelah Firda jalani sama Randy, dia punya 10. Itu macam bonus lah menurut Firda gitu kan Kak. Nah, jadi waktu itu Firda iseng lah untuk obrolin, Firda punya usaha hijab, mau nggak ikut gabung kayak gitu. Nah, jadi kan dia mungkin agak aneh, ngapain? Saya kan laki-laki gitu kan, ngapain
jualan jilbab gitu-gitulah. Cuman waktu itu Firda perlu di kawan nganter-nganter gitu, macam alasan lah biar bisa bareng terus gitu kan waktu itu. Jadi disitulah awal mulanya, dan Randy pun ngasih syarat nih ke Firda. Waktu itu kan dia masih aktif ya Kak di atletnya. Nah jadi dia bilang boleh asalkan nggak ngeganggu jadwal latihan, kata dia waktu itu. Nah jadi Firda pun berpikir ya udah lah, yang penting dia mau dulu gitu kan, masalah terganggu atau enggak kan nanti bakalan nyesuaiin dengan orderan yang datang gitu kan Kak. Nah jadi ya itu awal mula Firda ngajak Randy, cuman kan nanti cerita dari Randy menanggapinya ada lagi gitu kan. Nah jadi silahkan Bapak. Sebenarnya nggak jauh beda sih Kak. Penawarannya itu waktu kita ngunjungin adik ya di pesantren. Jadi dia adik Firda di pesantren Kak, Raudatul Hasanah itu kan. Jadi dia kasih penawaran sama Randy, memang sebetulnya bukan agak aneh, sangat aneh malah Kak. Nggak pernah jualan, sekali jual itu produknya muslimah kan gitu. Itu jadi sesuatu hal yang cukup menantang dan sangat-sangat tabu waktu itu sama Randy. Jadi waktu itu sebenarnya Randy nggak ada mikir apa-apa, nggak ada mikir uangnya, nggak ada mikir bakal harus gede atau gimana. Jadi ya ya udah coba terima aja dulu gitu kan. Sambil memang Randy bilang waktu itu fokus Randy masih di atlet. Nah, masih jadi atlet, masih ada harapan-harapan, target-target yang mau dicapai. Ya Randy bilang sama Firda, asalkan nggak mengganggu jadwal latihan, it's okay. Nah, Randy bisa jalani gitu kan. Tapi memang sebenarnya waktu itu alhamdulillah penjualan naik, produksi juga naik. Jadi agak mengganggu, pernah beberapa waktu itu mengganggu ya, agak sebel tapi ya tetap harus disyukuri karena kita dapat orderan, dapat rezeki gitu kan Kak. Jadi gimana gitu kan. Jadi ya Tapi Mas sempat ini juga loh, Porprov di 2019 ya 2019 kan, benar. masih aktif tuh sekali. 2019 sempet nyaksiin ya. Sempet nyaksiin walaupun udah nggak maksimal juga kan Kak, karena Iya, udah kebagi fokusnya. mulai terpecah ya. Udah mulai terpecah di situ karena ngelihat pertumbuhan bisnis yang lumayan, alhamdulillah. Dari yang dulu kita harus cari penjahit yang kita tinggal di sekitaran Lodendang, tapi penjahitnya ke Johor Kak, kan jauh tuh. Tapi tinggalnya di Lodendang, tapi ngejar penjahit sampai ke Johor, dan itu tuh rutin ya kan Mas, seminggu sampai. Ada yang di Johor, ada yang di Kampung Lalang Kak. Jadi kayak tiap hari tuh kita harus kayak musim-musim kota Medan gitu. Lumayan kalau tengah kota ini pinggir-pinggir, semua pinggir-pinggir. Loncat sana, loncat ujung-ujung. Iya betul Kak, betul. Jadi kita pinggir pusing kota Medan. Itu ya Allah. Itu struggle yang sangat-sangat apa ya, effort yang luar biasa ya kayaknya waktu itu. Jadi sampai sekarang nggak terlupakan. Kadang kalau pas lagi jalan malam gitu kan atau sekedar jalan-jalan, kita dulu kok kayak gini sambil bawa kerjaan ya gitu kan. Sekarang kan udah jalan aja gitu kan, mungkin cari makanan, cari minuman, cari jajan gitu kan Kak. Tapi kalau dulu teringat pulang jam 9, besok anterin lagi ke sana gitu kan Kak. Jadi ya gitulah kira-kira kurang lebih awal-awalnya. Tapi kalian semasa pacaran nggak sering banyak problem kan? Sebenarnya kalau problem cemburu-cemburu gitu ya? Lumayan. Kalau cemburu enggak sih, ada, cuman ya sebenarnya problemnya nggak balik ke bisnis lagi. Iya, tapi sering ke bisnisnya malah. Ada perseteruan yang harus gini, harus gitu lah, kayak dia gitu. kan modelnya agak kekeh tuh kan Kak. Sementara Randy agak slow, ditengok dulu, ini kalau kayak gini bisa, kalau kayak gini enggak. Dia kan modelnya maju terus. Ibarat dia kalau mobil tuh cuma ada gas sama kopling, nggak ada rem. Jadi disitulah Randy yang apa namanya, jangan sedikit dulu, gitu. ngerem, sabar dulu. Gitu dia Kak. Padahal sama-sama orang Medan kan? Randy, Aceh, Aceh, Randy Batubara. Oh ya, sama-sama Sumatera lah ya. Sama-sama kita ya. Sumatera. Kakak kan satu di Sumatera, satu Jawa. Iya gitu benar. kan. Iya, itu Ada lagi. yang lebih vokal, ada yang lebih soft spoken. Iya benar-benar. Lebih beda Benar-benar. lagi. Jauh bedanya. Iya. Gitu kan. Kalau kalian kerasa nggak? Kami sama-sama mau didengar, mungkin karena anak pertama ya kan Mas. Kami sama-sama anak pertama. Habis itu sama-sama dominan pula. Istilahnya kayak apa ya?
untuk saran, untuk ngasih masukan, terus untuk apa tuh memang nonjol lah gitu ya kan Mas. Nah jadi kami makanya ke usaha ini sama-sama pengen ngasih yang terbaik dua-duanya. Cuman kadang niatnya sama, cara mengkomunikasikannya aja Kak. Cara niatnya mengkomunikasikannya sama, aja. cara Itu yang masih nyampaikannya. terus diperbaiki. Tapi dari awal menikah emang mau bangunnya Ratu Ceda apa Dias konveksi gitu. Atau Dias konveksi iya. maksud Kakak? Yang sekarang kan Dias konveksi nih. Sebenarnya Ratu Cedah itu karena udah ada dulunya. Jadi kami melanjutkan lah gitu kan Kak. Cuman kan ya nggak bisa kita pungkiri ya kan Kak. Bisnis itu bisa bertumbuh, bisa harus berhenti. Fleksibel. Mau nggak mau. Nah cuman memang waktu itu rezekinya ada di Dias konveksi yang bertumbuhnya karena waktu itu Ratu Cedah masa COVID. Nah jadi abang kayaknya ada dapat orderan apa seragam seragam nih atau nasid gitu, lupa ada dari dapat Siantar. orderan seragaman nih gitu kan, apa Randy coba buka usaha konveksi aja katanya gitu, pas pula lagi tidur di rumah kawan ya. Enggak, itu tidur setelah ada niat buka. Setelah ada niat. Setelah ada niat. Jadi 2020 ingat Randy itu Kak. Setiap order kan dicatat. 2020 bulan Agustus itu terakhir per minggu tinggal 7 piece orderan hijab Ratu Cedah. Berarti itu yang sisa aja ya? Iya, itu ya sebenarnya kan kita waktu itu sistemnya masih PO kan Kak. Jadi barang pesanan masuk baru kita proses kan gitu. Jadi masuk waktu itu cuma ada 7 dan sebelum itu Firda di bulan berapa gitu lupa dia udah tinggal di Riau di Duri ya. Nah, di Duri untuk ngajar di sana. Randy sendiri di Medan. Randy yang apa namanya belanja kain, Randy yang potong, Randy yang jahit, Randy yang packing, Randy yang antar, lengkap all in semua Kak. All in semua di sini. Business owner dan jadi karyawan. Iya benar. Ya. Tapi karyawannya nggak dibayar gitu. Jadi di 2020 bulan Agustus ngelihat udah nggak worth it lagi. Tiba-tiba alhamdulillah qadarullah datang dari reseller Ratu Cedah juga yang lagi entah udah pernah KKN di situ, entah lagi KKN. Pokoknya pernah berkegiatan kayaknya di situ Kak. Di tempat itu dihubungi sama ibu kepala desa. Jadi dia bilang, "Bang, ini ada yang nanya, bisa nggak kita buat gamis?" Nah, ini karena waktu itu sama sekali istilahnya udah bisa dibilang sama sekali nggak ada orderan gitu kan Kak. Jadi ya coba terima tantangan baru aja gitu. Walaupun pada waktu itu belum tahu ini mau dilempar kemana. Sama sekali belum tahu karena kenalnya ada penjahit masker, penjahit jilbab, gitu-gitu kan. Jadi belum ada tahu jahit gamis ini di mana gitu. Jadi Randy bilangnya, modelnya gimana Dek? Setelah dia tunjukin modelnya, jumlahnya berapa, ukuran pun Randy ambil dari Instagram atau Google gitu Kak. Oke, ACC harga sekian, Randy nggak tahu ngitung bahan itu. Randy nggak tahu hitung bahan, ya lihat di Instagram aja, oh kalau gamis segini harganya segini. Ikutin aja, naikin sedikit, gitu kan Kak. Jadi mulai dari situ, terasa kalau nggak salah waktu itu keuntungan sekitar 800.000. Dapat untung ya. Dapat untung, nggak tahu nggak apa semua upah tukang nggak tahu berapa jebret tentuin harga jual dapat untung 800.000. Terasa dalam hati, lo kok enak, kan gitu, lo kok enak, nelpon itu pernah nggak tahu kalau ini dapat orderan itu Kak. Lagi di Duri ya. Firda lagi di Duri, baru nelpon, sayang ini dapat orderan gini jumlahnya sekian, untung 800.000. Kayak mana kalau kita buka usaha konveksi gitu. Itu nggak lama, selang berapa hari kita diskusi via telepon ya. Kita diskusi via telepon. Kasih nama gitu kan, kasih nama. Randy kan model yang bukan bisa memunculkan ide Kak. Randy cuma bisa mengkombinasikan. Jadi Randy cari di Google, nggak dapet. Dia cari, udah kita namanya di nama Randy kan Randy Azi. Jadi ambil dari nama depan. Azi Z Kak. Jadi ambil dari nama depan sama nama tengah. Jadi ya mulai dari situ struggle lagi, merintis lagi dengan usaha yang baru, ada harapan. Nah, disitulah mulai istilahnya numpang tempat tinggal. Padahal ini punya kos. Dan ini numpang tempat tinggal di tempat teman kita, Kak Nida, Bang Erwin. Jadi
Berarti belajar-belajarnya di sana. Sebenarnya nggak terlalu belajar. Randy di sana cuman biar bisa buat status mesin bordir. Oh. Ah, Jadi dia deket sama operatornya, jadi tidur di situ. Randy buat status seolah-olah Randy aktif. Lancar ya rezeki Kak Ninda Erwin. Terima kasih waktu itu Udah numpangin udah Randy. ngasih izin Kak Nida, Bang Erwin. Jadi dari situ targetnya sih sebenarnya waktu itu belum penjualan ya Kak. Jadi Randy bilang Dikenal sama aja Firda, dulu. orang tahu aja dulu, tanya aja dulu, udah syukur, nggak apa-apa nggak beli. Nah, orang tahu aja dulu kalau kita punya. Alhamdulillah dari situ selang beberapa bulan, beberapa sekolah mulai lobby Firda. Karena kan sebenarnya relasi lebih banyak Firda, karena dia udah duluan kan Kak. Jadi beberapa Terus sekolah memang untuk komunikasi Firda lebih aktif Kak. customer service-nya lebih oke gitu kan Kak. Ya oke ya, kalau ini ya, apa namanya? Relationship dia oke. Nah, tapi kalau Randy kan kaku gitu kan. Jadi kalau dapat dari situ ya mulailah sampai sekarang pelan-pelan alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang. Iya, gitu, dan Kak. alhamdulillahnya kan Kak, Firda salut juga sama Randy sekarang. Waktu itu karena nikahnya dia ngumpulin uang dari situ. Jadi wah. Berarti itu tapi ayah nggak masalah ya? Misalnya kita nikah sama cowok yang ini belum mapan atau gimana? Sebenarnya gini Kak, itu cerita Firda itu panjang sebenarnya guys. Jadi cerita Firda ke Duri itu adalah Enggak, karena nggak disetujuin. bukan cara memisahkan kami. Jadi Kak Firda nih diungsikan karena kan ayah yang mengungsikan gitu. Maksud bukan ayah yang mengungsikan sih, lebih tepatnya Kita jaga jarak atau macam kalau bisa sih kakak itu jauh sama Randy. Jadi pas ibu Firda ini menawarkan mau bawa Firda ke Duri, jadi ayah Firda udah bawa aja. Jadi ayah Firda bawa aja. Karena di masa-masa kami mau nikah, maksudnya kami mau izin nikah itu, ayah tuh kayak udah berpikir mau kenalin Firda ke kawannya, udah kayak bilang ke anak kawannya. Anak kawannya pokoknya ayah Firda ini berusaha untuk kawannya kan masa iya. Maksudnya ayah Firda ini tetap cari cara Kak nggak mau orang Aceh aja atau pokoknya kayak ada aja biar nggak lah sama Randy. Berarti secara nggak langsung ayah itu kurang setuju waktu itu karena melihat Randy mungkin kami sama-sama sebaya terus kayak yakin lu gitu. Waktu itu gitu. Dan ya alhamdulillah lah Kak, seiring berjalannya waktu, namanya juga perjalanan ya kan, Firda pun ngerasa ibaratnya gini, apapun yang terjadi karena Firda udah pilih, ya berarti mau nggak mau pahit manisnya telan, harus diperjuangkan. Makanya Firda ngelihat Randy yang dulu Firda lihat dia itu cuma 2, terus setelah Firda berjalan itu ternyata dia lebih dari 2. Jadi menurut Firda itu ini udah satu kunci untuk bisa lebih hebat ke depannya gitu. Cuman ya berproses. Berarti Firda waktu sama dia juga walaupun orang mikirnya ya kita masih bocil ya kan juga dulu nggak mau pacaran sama sebaya gitu nggak mau. Maksudnya kita sebaya kan, maksudnya dia kan laki-laki juga jalani hidupnya dewasanya prosesnya lebih panjang mungkin ya kan. Jadi berarti emang Firda bukan karena cita-cita buta lah ya, berarti memang ada yang Firda lihat. Firda cinta buta, cinta itu gini Kak, dari proses perjalanan hidup yang Firda rasain selama mungkin Firda sebelum sama Randy pun, rasa cinta Firda itu tumbuh kalau Firda ngelihat tujuan Firda itu ada di dia. Maksudnya walaupun Firda cinta kali sama orangnya, kalau Firda nggak ngelihat tujuan Firda itu ada sama si orang ini, itu cintanya pudar aja sendiri. Bagus Firda selesain sekarang gitu daripada nanti makin lanjut. Berarti logikanya tetap berperan. Iya. Jadi itu sih yang Firda pikirin gitu kan. Berarti sempat ada kendala juga lah ya, berarti direstui ya. Ada Kak, itu lama dan repot lah. Dan panjang lah ceritanya gitu kan. Jadi menurut Firda itu bagian dari kisah yang hebat juga untuk kami bisa udah nggak usah kita cerita-cerita, yang penting jalannya aja dulu gitu ya kan. Apalagi jadinya jadi beban tanggung jawab moral nggak sih, maksudnya sesudah nikah kalian kan harus memenuhi ekspektasi dong ya kan. Iya sebenarnya kayak gitu. Kalau Randy sih sebenarnya nggak terlalu memikirkan harus begini harus begitu ya Kak ya. Yang terpenting sama Randy sekarang
kalau sebisa mungkin Randy kasih Firda yang terbaik, kasih dia yang ternyaman, dan kalaupun ada Kekurangan. sesuatu yang memang ternyata terlihat belum baik ya itu tetap jadi pelajaran sama Randy gitu. Ya, Bukan tetap berarti harus diperbaiki. jadi patok aku harus begini cepat, begini enggak. Iya. Ya, Berarti ininya Randy, dalam pikirannya Randy, kita jalani hidup itu Iya. bukan untuk menuhin ekspektasi Orang, orang ya. Berarti benar. tetap diri kita sendiri iya, aja ya. walaupun ya Ya, ya. kita pengen juga yang terbaik untuk pasangan kita Iya. kan gitu kan. Makanya Randy dari awal kami nikah, dia selalu bilang nggak perlu jelasin apapun ke orang, biar aja perjalanan hidup kita yang nanti bisa menjawab gitu kan. Karena kalau kita akan bilang ke orang gini gitu, maksudnya kayaknya repot kan Kak. Jadi Capek, kita harus klarifikasi, validasi Iya, terus kan Kak, iya. kan capek kita. Kita pun jalannya memang mungkin kita jalannya pengen ke situ, tapi kalau kita ada beban tadi jadi makin Iya, berat ya iya, jalannya. benar. jadi ya udah kata Randy, udah biar aja, diamin aja gitu kan. Insya Allah nanti kita buktiin pelan-pelan gitu. Yang serunya kemarin tuh Kak, waktu Firda yang ke Duri, itu Randy malah bukan jadi beban, nggak kepikiran gitu, karena nggak ada informasi gitu, dan Randy nggak menyangka gitu kan Kak. Jadi sebenarnya Randy malah berpikir kalau dia di Medan dengan Iya, dulu dia pemasukan bilangnya yang biaya. seperti itu, kasihan juga gitu Kak. Istilahnya kan bisnis kita nggak berjalan baik, pengeluaran terus ada, kita mau jajan kan untung bagi dua tuh Kak. Dia 50, Randy 50. Eh, bisa sih sebenarnya kita minta ke orang tua pasti kasih, cuman kan dengan usia yang udah selesai kuliah agak malu kita kalau minta lagi kirim uang jajan dong, atau kecuali keplepet kali udah nggak ada baru. Iya. Nah, jadi ya Randy diskusi sama Firda, kayaknya bagus juga deh untuk sementara kita jauh dulu, karena sayang paling nggak Randy pikir dia di sana makan pasti aman. Nah, itu yang Randy pikir, dia di sana makan pasti aman, kebutuhan sehari-hari pasti tercukupi, jadi nggak usah pikirin Randy di sini gitu. Dia waktu itu beratin Randy, nanti gimana sendiri gini-gini, udah tenang aja, aman semua. Nah, laki-laki kan mikirnya gitu aja Kak. Jadi itu yang buat Randy sampai sekarang juga apa ya istilahnya masih teringat masa-masa dulu lah, masa-masa perjuangan melewati 10 COVID. 10 bulan juga itu Ya, ya. 10 bulan sampai Firda itu. akhirnya konveksi berjalan, modal udah terkumpul, Randy minta restu ayah Randy, bilang, ya abang ada rencana mau nikahi Firda. Kira-kira ayah gimana gitu, Randy bilang kan. Jadi ayah bilang, berapa diminta? Sekian. Ada setengah kita datang. Ayah bilang gitu Kak. Jadi itulah target Randy untuk bisa terus mengumpulkan. Waktu itu udah ada tujuan, udah ada target yang waktu itu kalau nggak salah dapat tempo dari Firda sekitar bulan 12. Sekitar bulan 12. Masalah mahar tidak ada ngurang-ngurangin kan? Kalau diminta orang tua segitu berarti. Iya, kalau Firda sebenarnya Kak nawar ke ayah, cuman alhamdulillah tapi ya kan Mas, Iya, dari walaupun situ ayah Randy Firda terbantu kali istilahnya gini. Apa namanya ya? Dari Firdanya nanya berapa sanggup di Randy gitu kan. Waktu itu Randy bilang nilai sekitar 30 jutaan. Kalau Randy bilang sanggupnya mungkin ini di 30 juta. Lebih dari itu bisa tapi nggak banyak. Tapi kita harus pikirin yang lain. Kita mau isi kamar, kita mau ada kelanjutan hidup. Jadi kan nggak semena-mena kita menggunakan uang yang ada untuk langsung kita habiskan dalam satu hal kan gitu kan. Jadi Randy bilang sama Firda insya Allah 30 juta gitu kan. Jadi begitu dapat restu dari ayah Randy dan juga Firda udah informasikan ke keluarga Firda untuk nominal yang Randy sanggup, alhamdulillah mereka CC ya. Iya, alhamdulillah ayah Firda itu kan Kak mungkin karena menikah sama bunda pun penuh perjuangan dulu, ya kan. Jadi relate lah sama anaknya gitu. Jadi mungkin masalahnya hanya di Randy yang mungkin kami sebaya. Jadi dia masih terlalu muda, masih terlalu dini gitu kan dilihat ayah Firda apa sanggup, apa mampu. Sementara ayah Firda itu memperjuangkan hidup Firda tuh kayak all out gitu loh Kak. Kayak misalnya dulu zaman kuliah Firda kendaraan elektronik, terus cuman apa yang nggak ada tempat tinggal. di kos?
AC ya. Asik. Kipas 3 tau gak? Anak kos, rumah Untuk sendiri, dia aja. kipas 3. Iya, dan Firda itu dikontrakin rumah sama ayah sendiri, Sendiri, Kak. Itu difasilitasi mesin cuci semua. Pokoknya ayah Firda Komplit. tuh bener-bener lah untuk Firda gitu kan. Maksudnya dia takut lah anakku nanti kayak mana hidupnya setiap nikah ya gitu ya. Khawatiran Mungkin gitu kan, setelah Kak. nikah ya Firda berpikir, kok jumpanya malah yang belum ada apa-apa gitu. Mungkin ayah Firda mikir kayak gitu. Tapi karena Firda ya entah keturunan, nggak bisa dipungkiri ya kan, kita suka sama yang sebaya juga, terus jiwa merintis gitu-gitu kan. Nah, jadi ayah Firda relate, diikhlaskannya lah Firda, terus dipestakan juga ya kan, pokoknya alhamdulillah lah Kak, pokoknya semoga ayah Setuju lah. iya Ya. rezekinya lancar. Nah, Masya Allah. Tapi berarti kalian memulai bisnis yang benar-benar bias itu awal nikah atau dari Sebelum. Dari Sebelum. Randy Yang Randy duluan. sendirian ya? Yang Iya. Randy sendirian. Firda masih di Riau. Bahkan setelah nikah pun Firda belum ikut ya kan Mas? Belum. Karena Firda hanya melihat-lihat nih orderannya banyak, tapi Randy kok pusing. Dia satu hari Kak bisa ngunjungin tempat jahit itu, kan kami masih jahit di luar waktu itu. Itu tuh bisa kayak minum obat, sehari bisa 3-4 kali gitu. Karena dia harus ngontrol, mastiin barang itu kan dikerjain dan keluar. Karena yang kerja di tempat bapak itu tuh atau di orang itu, ibu itu pokoknya banyak lah ya kan, ibu bapak. Itu kan bukan barang kami aja. Ada barang orang lain Ada juga. barang orang lain juga. Jadi Randy ini terus mastiin bahwa barang kami dipegang dan dikerjain. Nah, cuman Firda berpikir lama-lama, kok kayaknya capek kali suamiku ini, karena dia pulang udah kayak tepar kali gitu loh Berarti si Kak. Randy juga nggak ada minta untuk kamu bantu aku dalam hal ini gitu, nggak ada ya? Sebenarnya kalau Randy malah kalau bisa dia nggak usah bantu bisnis. Iya, dia pengennya Firda jadi ibu rumah tangga aja, Di jadi rumah istri aja yang gitu. ya udah yang di rumah, yang memang dia pulang nengok Firda rapi, anaknya bersih, rumahnya rapi kayak gitu kan. Pengennya. Cuman Firda kan jiwa bisnis Firda juga udah tumbuh, udah ada ya kan Kak. Nah, ngelihat proses itu Firda ngelihat nggak bisa nih, Firda harus masuk Mas gitu. Nah, semenjak Firda masuk itulah banyaknya cekcok ya kan Mas, banyaknya cekcok dan perannya jadi harus dibagi. Nah, alhamdulillahnya mungkin ya kan Kak, karena Randy tipe yang ngelihat potensi Firda ada, tapi mungkin dia nggak mau Firda dominan. Nah, jadi dia sering ngasih ngasih pesan. Ini Randy kasih, tapi judulnya hobi. Kalau lebih dari hobi, Randy akan tarik paksa izinnya gitu. Jadi Firda hanya dikasih akses untuk menjalankan apapun karena hobi Firda gitu. Karena Firda seneng nih bergabung, bukan karena Firda mau bukan kewajiban, bukan konotasinya mencari uang. Iya. Apalagi sampai Firda berpikir Firda harus memenuhi kebutuhan gitu. Itu dia marah. Jadi dia hanya bilang, Randy bolehin, tapi kalau memang niat sayang hobi Randy kasih gitu. Karena Firda awal cerita pun ACC-nya payah Kak sama Randy. Oh gitu, berarti Firda dulu nih yang sampein akses iya, gitu ya. Awalnya dia nggak kasih, lama dia kasihin, nggak usah nanti gini. Cuman Firda kayak mana ya ngelihatnya, pokoknya gitu-gitulah dengan berbagai cara Firda gitu kan Kak. Nah, jadi pada akhirnya dia merasa ya udah Randy kasih, tapi betul ya niatnya karena hobi gitu. Jadi dia mastiin dulu tuh gitu kan. Nah, yang awalnya Firda menggebu-gebu kali, sampai akhirnya Firda berpikir, udahlah yang penting dapat izin dulu gitu. Dulu ya. Iya, ya. Padahal aku harus membesarkan ini kayak gitu kan. Maksudnya emang harus disupport betul gitu kan. Tapi ya itulah alhamdulillahnya Firda dapat izin, itu yang paling penting sih sama Firda Kak, izinnya dulu. Tangan awalnya itu aja ya. Tangan awalnya izin. Kalau udah bersuami dulu Kak di Ratu Cedah, yang mungkin beda sama Firda yang sekarang udah jadi istri. Di Ratu Cedah tuh Firda dominan kali Kak. Apalagi Firda tipe karakter yang agak termasuk keras ya kan Kak. Nah, jadi Firda dan Randy termasuk yang agak slow-nya. Nah, jadi dia serba nurut, serba ikut, serba manut dulu. Oh, berarti karena kan kita nih yang punya brand gitu ya. Jadi Firda jadi Firda power Firda untuk kayak orang harus nurut itu kan tinggi. Nah, ternyata setelah semakin kesini, iya ya, kodratku kan istri, kodratku kan begini begitu. Jadi mulai berpikir. Nah, alhamdulillahnya dengan Firda berperan sebagai istri pun enggak mengurangi peran leader yang akan kami usahakan di usaha, karena Randy ternyata leader dia pun kuat.
Gitu. Berarti nanti ini kalau ini Firda kan mau bangun lagi nih Ratu Cedah kan? Udah Iya, mulai lagi. Berarti ha. nanti gimana tuh perannya? Atau nanti takutnya Firda ngerasa tinggi lagi, Randy gimana tanggapannya? Sebenarnya sekarang kita kan karena udah suami istri nggak berpikir ini punyamu, ini punyaku. Iya. Jadi udah mikir ini punya bersama. Nah, bagi Iya. tugasnya gimana? Dia di marketing, Randy di produksi. Jadi Ratu Cedah ini Ah, Kak hanya Firda adakan untuk yang lama-lama yang kangen. Kalau dia bisa besar, syukur. alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau memang jalannya harus Berliku. harus berliku atau memang lurus aja, itu jadi opsi kedua. Jadi maksudnya nggak ada lagi bahwa brand Ratu Cedah itu brand Firda, Dias Konveksi itu brand Randy, enggak. Jadi kami itu ibaratnya macam ngebangun satu tujuan yang kalau bisa semua produk yang di situ tuh cuan dan satu kas gitu. Oh, jadi nggak mau dibedakan dia dua perusahaan gitu? Enggak. Sebenarnya kalau Kalau untuk secara sekarang. apa ya, kalau brandingnya mungkin tetap dibedakan Kak. Iya, brandingnya tetap Tetap brand. dibedakan. Hanya saja sebagian orang yang sudah mengenal terlebih dahulu Ratu Cedah itu Firda atau Dias Konveksi itu Randy, nah itu ya udah biar aja berjalan. Iya. Tapi untuk kedepannya kita membangun bahwasannya ya ini punya kami berdua. Walaupun Ratu Cedah itu sudah terpionir dengan Melekat. Firda, lekatan dengan Firda, itu ya biarkan aja, nggak perlu kita tangkis. Oh ini kami udah berdua, kami udah menikah, ini punya Iya, nggak perlu itu gitu. nggak Jadi dijelasin juga. nggak harus dijelasin ya, Ah, biarin nggak aja dijelasin gitu. Yang juga. penting kalau mereka suka, mereka mau beli produk, udah alhamdulillah. Iya, karena Tujuannya di situ aja. awalnya buka Ratu Cedah ini pun kan Kak, oh kayaknya banyak yang nanya lagi nih. Pada Banyak. lihat di handphone Firda pada ngecek Kak, ini Iya, ada lagi nggak produk ini, ada lagi sayang. nggak produk itu gitu kan. Jadi kita pertimbangin untuk kita bisa buka lagi aja. Sayang Iya. nih orang-orang pada nanyain gitu, Iya. walaupun belum terlalu banyak gitu kan Kak, tapi dari apa yang udah ada, kalau mereka terus kecewa dengan ketidakpastian produk kita ya Iya. kasihan juga gitu Bertahun-tahun sebenarnya. kita off ya kan. Terus pun kalau misalnya di Dias Konveksi itu kan Kak kemarin, kami fokusinnya itu apa ya, nguatin Dias Konveksi dulu. Nah, jadi buka Ratu Cedah ini pun karena udah bertambah orang baru. Karena kita Karena- lihat ya sebenarnya Iya. kita bilang bukan yang kuat udah bisa autopilot atau segala macam Iya, enggak, tapi yang sudah kerja bisa udah ada. lebih baik dari sebelumnya. Itu aja Iya, makanya udah ada oh lah ini yang udah bisa nih kita tambahin ngerjain. gitu. Karena kita Karena kan produk buka Dias lagi. Konveksi jenisnya banyak Kak. Ada celana, baju, rompi, jaket, segala macam lah. Ya. Nah, jadi dengan tukang yang penjahit ya, dengan tukang jahit yang cuma 4 orang kan belum bisa waktu itu. Nah, jadi kami ngerasa itulah adik-adik si Putri, si Nisa ya kan. Nah, ada orang itulah, kan Firda nambahin yang anak SMP, Firda cerita sama kakak. Nah, ada orang itulah yang Firda berpikir bahwa kayaknya kalau ada orang itu terbantu nih, karena ada yang packing, ada yang potong-potongin kainnya gitu kan. Ya, alhamdulillah lah Kak, jadinya untuk saat ini Ratu Cedah bisa kita aktifkan lagi. Oke, berarti semenjak menikah nggak ada pembagian kalian lah bagi tugasnya, bagi perannya gimana? Kayaknya Kan kan kayak hierarki perusahaan tuh banyak ya, Iya. ya kan? Nah itu siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini gitu. Nah sebenarnya gini sih Kak ya, kalau kita bicara struktural, tetap aja kalau memang di dua brand ini tadi, mungkin kepala di Ratu Cedah itu Firda, kepala di Dias Konveksi itu Randy, tapi untuk pembagian secara kinerja Firda tetap di marketing, Randy di produksi dengan saling memberi masukan. Contoh nih nanti misalnya Firda di marketing, sharing dulu, sharing konten, ini mau buat kayak gini kira-kira gimana, bagus nggak dia gitu kan. Oh ini kurang di sini, masuk beatnya kurang pas, atau kadang dia ngasih video yang pergerakan cepat tapi musiknya slow mo. Nah itu kan agak kurang masuk. Atau Firda kadang ngelihat di bagian produksi ini penjahitnya harus gini, harus gini, harus gini. Jadi supaya produksi kita juga lancar, kualitasnya bagus. Nah jadi tetap ada sharing, tapi pembagian tugas itu tetap. Firda di marketing, Randy di produksi. Jadi kan Kak, kalau di produksi itu mereka yang kenal dominan itu kan Randy. Nah, jadi jangan di situ Firda yang dominan. Misalnya sesekali Firda turun. Jangan Firda yang ini begini, itu begini. Kayak Firda
Randy biasa gitu. Nah jadi itu Firda akan obrolin ke Randy, Mas kayaknya yang ini perlu ditegur, yang ini begini. Nah, jadi baru dia nanti yang akan iniin eksekusi. Nah tapi kadang-kadang Firda ada juga sentuh-sentuh pekerja itu dengan mungkin ngobrol duduk di situ, karena kan pekerja kami rata-rata perempuan kan Kak. Jadi kayak sharing-sharing, mungkin Firda bisa dengar keluhan mereka, terus kayak ibaratnya Firda di situ tuh mewakili perasaan mereka. Kadang-kadang misalnya nih ya kan Mas, kami lapar gitu-gitu sore-sore. Segan ngomong ke Randy gitu kan Kak. Segan Jadi nih ya ngomong ke Randy. Mau jajan. Gitu-gitu. Atau misalnya kami kepanasan atau apa gitu-gitu. Nah, jadi Firda lebih ke pengen tahu mereka tuh nyaman apa enggak di situ. Jadi Firda duduk di situ tuh nggak buat mereka takut untuk ngobrol kan. Nah, jadi apa ya ibaratnya kalau mereka melihat Randy segan, kalau bisa melihat Firda tuh teman. Gitu. Ada perannya ya. Ada perannya. Nah, terus kan kita udah jadi pasangan nih ya. Jadi pasangan udah tadi kita ceritakan bedanya gimana saat masa pacaran sama udah menikah, yang pengennya tadi 24 jam ngobrol jadi tahu gimana rasanya ya kan. Jadi apalagi nggak sekarang sesuai udah punya anak ekspektasi. kan, udah punya anak. Firda yang mungkin marketing atau apa gitu kan, tapi Firda juga ibu rumah tangga, seorang ibu yang udah punya anak ya kan. Jadi kalian bagi perannya gimana? Sejauh kayak ini kewajibannya Firda marketing, misalnya kewajiban Firda marketing, kewajiban Firda ngurus anak, ngurus rumah tanpa RT, tanpa neni kan, itu gimana gitu kalian? Berarti kan atau suami nggak ikut berperan sama sekali di urusan rumah tangga atau gimana? Kita pernah coba cari ART, iya, dan jadi ART-nya setelah kerja di sini 5 hari sakit. Nah, iya. jadi setelah sakit itu kita jumpain segala macam, kita diskusi lah berdua sama Firda, kayaknya belum dikasih Allah nih kita untuk ART. Randy bilang gitu sama dia. Jadi Masih harus kerja sama dulu. Randy bilang sama Firda, udah kita bagi tugas. Firda ini, Randy ini, dan kita ada adik perempuan juga kan, adik Firda di sini, dia bagiannya ini. Nah, Randy yang paling penting dari Firda Kak, itu cuma 2. Satu Fawas, satu masak. Itu aja. Itu aja. Kenapa? Itu Karena memang udah dari awal Randy berniat untuk nikah, untuk lepas dari rumah makan. Gitu. Randy bilang sama Firda, Randy nggak akan makan di luar kalau nggak pingin. Karena kenapa ya, masakan dia itu alhamdulillah udah pas sama Randy, cocok sama tangan Firda gitu kan Kak. Jadi semakin kemarin kayaknya udahlah masak aja gitu. Jadi lebih enak masakan rumah. Ya, bisa kita request dan kita protes. Itu sejauh ini paling kurang garam, kurang lemak gitu. Kalau santan kan kadang harus kental dan gitu. nggak selalu perfect ya kalau kita masak ya kan, Iya, pasti ada lah kurang-kurangnya. pasti. Gitu. Kadang dia yang nanya Kak, kadang dia nanya kan, Mas udah asin belum? Tambah dikit lagi boleh gitu kan. Iya. Kadang kayak kalau pas lagi agak keasinan dia diam aja. Dia diam aja. Pada waktu itu nyambel apa ya? Telur atau ikan ya? Pokoknya ada lah. Telur. Mas, telur digoreng dikasih garam. Nyambelnya pakai garam. Waktu disatuin kasih garam lagi. Kalau nggak salah gitu kejadiannya kata dia. Jadi waktu coba kan makan pagi, kok agak ini apa karena masih pagi ya? Waktu makan siang terasa lagi, Seng, ini kok agak lain hari ini. Katanya. Iya tadi kayaknya telur udah dikasih garam, sambal kasih garam, waktu disatuin kasih garam lagi katanya. Ya udah. Iya. Garam Asinnya. Aduh. Berarti kalian nggak ada permasalahan di situ ya untuk bagi tugas. Sejauh ini alhamdulillah ya. Kewajibannya misalnya kerja marketingnya belum tercapai gitu. Kalau nggak tercapainya mungkin lelah Kak, kan lelah nih misalnya, Mas lelah kali hari ini, udah Randy masak aja minta tolong, nah paling dia gitu. Atau Mas lelah kali hari ini, udah beli aja di luar kayak gitu. Atau misalnya kan Firda seharian sama Fawas kan Kak di rumah, Mas Firda betul-betul minta tolong kali mau tidur siang gitu kan. Nah jadi dia ya udah nanti Randy jemput Fawasnya gitu. Jadi ribut kecil-kecil atau misalnya kayak nyanyi ada lah ya kan. Jadi bingung juga sih. Tapi gini Kak, dari persentase ributnya, kalau pas bahagianya itu tuh lebih nyentuh. Jadi kayak ributnya tuh Firda udahlah bagian aja gitu, bagian dari hidup aja, bukunya gitu. Karena pas lagi akurnya tuh kayak maksudnya lebih nikmat
daripada ributnya, Jadi gitu. ributnya itu masih bisa dimaklumi. Iya, masih bisa ya. dimaklumin gitu. Jadi nggak terlalu membekas, karena kan ada yang sampai kepikiran sampai yang kayak memang enek kali kayak gitu. Kan ada yang gitu. Nah, itu tuh ada, tapi mungkin udah lama-lama lah ya, udah maksudnya Masih kita yang belum iya masih labil. ya. Tapi kalau sekarang kita pikir, iya ya lebih enak kalau komunikasinya mungkin lebih enak. Habis itu kadang-kadang kayak Firda nih kan Kak, udah marah kali. Cuman karena Randy tuh sering bilang dia agak bermasalah dengan penyampaian Firda kan. Kadang terlalu menggebu-gebu sampai kayak nadanya nggak diatur, kosakatanya nggak diatur gitu kan. Jadi pas Firda kadang-kadang berusaha mengatur itu, baru dia makasih ya, cara nyampeinnya enak. Nah, jadi Firda pun kayak gini, kayak gini rupanya, biar dia kadang kan kalau Firda udah duluan ngegas Kak, dia pun responnya udah nggak enak. Cara ininya, misalnya Mas nih misalnya gitu kan, dia udah suntuk duluan. Nah, karena cara Firda udah bikin dia suntuk gitu kan. Nah, tapi kalau Firda, Mas bisa nggak ini kayak gitu, padahal Firda marah kali tuh Kak, baru dia iya udah maaf ya, baru gitu. Jadi enak juga responnya kan gitu. Jadi sejauh ini ribut ada, tapi lebih banyak bisa kami atasi lah gitu Kak. Berarti ini memang sih kayak kita nggak bisa peran kita sendiri ya. Peran pasangan penting ya. Berarti memang saling berperan kan. Karena gini kan Kak, kalau selama Firda sama Randy ribut, bahasa berantem kita bilang lah ya teman-teman, itu Firda setiap diem-dieman, misalnya ini lagi diem-dieman, Firda tuh berpikir gini, tadi itu proses mendidik, proses belajar, atau proses untuk berpisah. Karena Firda yakinnya gini, hal negatif tuh ada dua cuman. Ada hal negatif untuk membuat kita belajar, ada hal negatif yang memang perlu kita tinggalkan. Firda itu aja dalam otak Firda gitu Pak. Nah jadi Firda berpikir, tadi itu proses kami belajar atau proses kami untuk berpisah ya gitu. Nah jadi kalau Firda berpikir proses untuk berpisah, Firda akan balik lagi, misalnya visi misi kami sama, kalau bahagia pun kami enak, jadi ada ininya, timbangannya gitu. Tapi kalau mungkin pas kami ribut itu, pas Firda dia merajuk, Firda merasa visi misinya udah nggak sama, ngurus anak pun banyak aku, misalnya lebih memang betul-betul nggak ada yang membuat Firda itu menimbang, mungkin Firda akan berpikir kayaknya aku lelah lah kalau mempertahankan ini. Nah gitu. Tapi kalau karena setiap Firda berpikir pas Firda diam itu, ini paling 2 menit, besok udah balik lagi. Nah jadi ibaratnya Firda ngelihat ke situ, karena gini Kak, kan kita bisa rasain Kak, pasangan kita itu memang betul-betul mau berjuang atau memang petentengan. Kan bisa kita rasain kan Kak gitu. Contoh misalnya Randy sejauh ini, Firda apapun yang Firda mau, apapun yang Firda pengen, kan Firda komunikasiin, Mas Firda perlu ini, Mas Firda butuh ini, Firda butuh itu. Nah Randy ini dia nggak akan berpikir untuk mengusahakannya, ada nggak ada duit, kecuali memang mungkin menurut dia nggak perlu kali, nggak penting kali gitu kan. Entah itu misalnya hal-hal kecil, mungkin kami perlu beli AC, atau mungkin kami perlu makan di luar misalnya kayak gitu, atau apa. Nah jadi menurut Firda, hal-hal kecil yang Firda tuh perlu dukungan dari dia dan dia nggak pernah permasalahin itu menurut Firda udah satu privilege Firda dapetin suami yang support. Gitu aja sih Firda mikir ya Kak. Walaupun di luar dari kendali Firda tuh banyak hal yang mungkin capek lah beresin rumah, capek lah ngurus anak, misalnya gitu kan Kak. Nah tapi itu semua tertutupi dengan Randy yang banyak bisa mensupport Firda dari sisi yang lain. Contohnya misalnya dalam diskusi itu dia banyak ngasih pandangan. Nah yang awalnya Firda hanya punya 3, dia punya 10 kayak gitu. Nah nanti dalam hal perjalanan bisnis, Firda hanya bisa berpikir secara luas, secara umum, di luar kendali Firda. Nah dia yang pikirin teknisnya Kak, langkah 1, langkah 2, langkah 3, yang kecil-kecilnya dia yang pikirin. Nah jadi Firda berpikir, emang aku ini sih perjalanan berantem atau perjalanan marah-marahan itu bumbu betul.
memang bumbu betul. Memang kalau kita nggak betul-betul kenal pasangan kita tuh benar-benar bisa melengkapi kita sedalam itu, kita memang nyerah aja Kak bawaannya. Berarti emang Firda ngerasa Randy ini ngelengkapin Iya, kali ya. kali Kak. Karena bentuk kelengkapan itu kan nggak mesti dalam bentuk pasangan kan. Ada yang teman, ada yang orang tua atau apa. Nah mungkin makanya Firda pun nggak bisa ini juga ya, misalnya nggak bisa salahin juga banyak yang berhenti hubungan di tengah jalan. Nah cuman kalau Firda, karena ngelihat yang Firda yang tumbuh dengan Firda adalah pasangan, bukan teman, bukan orang tua juga. Jadi Firda bakal fokus ke pasangan. Oh, pasangan Firda bisa bertumbuh dengan Firda dari hal yang nggak bisa Firda kontrol gitu. Dia bisa ngontrol hal yang nggak bisa Firda kontrol. Nah gitu. Kadang kan ada orang yang kayak bestie kali sama temennya, berarti dia mungkin dapatnya secara teman. Ada yang mungkin dia sama orang tuanya klop kali kayak gitu-gitu kan. Nah itu beda-beda cara Beda-beda ya. cara orang nemuin kecocokannya beda-beda. Nah kalau Firda melihat itu ada di pasangan Firda, jadi Firda nggak berfokus kepada orang di luar Firda. Ada Firda fokus ke dia, cukup ada Randy dengan semua apa yang Firda mau, dia bisa kendaliin. Ya udah, cuman kan Firda bilang sama kakak kemarin, Kak, Firda juga belajar nih sama Coach Isan gitu kan. Nah, jadi sikit ini ya teman-teman, maksudnya kenapa Firda pun belajar lagi karena Firda sama Randy kan sama-sama pembelajar dengan nggak punya metodologi apapun. Ibaratnya learning by doing gitu Kak. Nah jadi kenapa Firda pribadi itu butuh Coach Isan? Karena Coach Isan bisa melihat bahwa Firda perannya seperti apa, Randy perannya seperti apa. Jadi Firda jangan membebani Randy yang Randy nggak bisa bayangin apa yang Firda bayangin. Nah, contoh misalnya Coach, Firda dalam otak Firda nih begini. Nah, kalau Firda cerita ke Randy, dia berat. Karena beban dia sebagai suami dan sebagai produksi itu udah berat gitu, Kak. Nah, jadi Firda bagi itulah ke Coach Isan untuk bisa Coach Isan yang pilih-pilih, yang pecah-pecah gitu kan. Nah, nanti Coach Isan lah yang nempatin. Firda bagian ini ya yang diobrolin ke Randy, sisanya jangan. Firda bagian ini ya yang disampaikan ke karyawan, sisanya jangan. Firda bagian ini ya untuk PR diri Firda. Sisanya Firda kalau pening tulis dulu di buku. Firda cuma boleh ngobrol sama coach tentang hal-hal yang Firda belum bisa kendaliin misalnya kayak gitu. Nah jadi Coach Isan lah yang membuat awalnya Firda sama awalnya gini Kak. Awalnya tuh Firda nganggep Randy harus tahu semua isi hati Firda, isi pikiran Firda. Randy harus ngerti semuanya, kan jadi ribet. Dia kan apa sih anak ini gitu kan, kan jadi ribet. Nah jadi untuk sejauh ini Firda lebih kayak oh iya ya, kalau Firda bebani Randy lagi dengan semua isi pikiran Firda, dia jenuh, dia marah gitu-gitu. Nah jadi Firda sekarang lebih kepada menempatkan apa yang mau Firda bilang ke Randy. Nah jadi sekarang Firda ngasih gambaran ke Randy yang memang nyata aja di mata dia. Nah kalau yang halu-halu isi pikiran Firda, ya udah Firda simpen aja dulu gitu. Tapi by the way, Randy orangnya romantis nggak? Sangat tidak Kak, sangat tidak. Terkesan kaku ya. Dia malu kaku. Katanya. Kalau harus kayak gitu dia malu katanya. Sebenarnya apa ya? Kalau Randy lihat dulu flashback ke zaman-zaman MTS, SMA, itu kayak pernah melakukan hal-hal yang berbau romantis, tapi semenjak mau tamat SMA itu kayak ih kok alay ya gitu rasanya gitu. Iya, kan dia jadi, sama pacarnya sweet sama istri kok alay gitu. Jadi udah stop gitu. Sebenarnya walaupun setelah Reni tanya ke Firda gitu kan Kak, sayang suka kalau Reni kayak gini. Suka kali kan ya. Tapi Reni geli gitu. Gitu kan Kak. Jadi ya sekedarnya aja. Walaupun menurut Reni Firda pasti membutuhkan. Pernah dia satu hari satu bunga aja Mas. Ya Reni beli yang 10.000 walaupun cuma 3 hari gitu kan Kak. Bisa. Dibuat juga tapi ya gitu, nggak rutin kan. Karena memang dia aslinya nggak kayak gitu. Tapi Firda nggak ada masalah dengan itu. Firda kalau dipermasalahin dan diberatin mungkin jadi problem hubungan kan Kak. Cuman orientasi Firda itu tetap ke tujuan akhirnya. Maksudnya tujuan akhir Firda pengen ngebangun bisnis, pengen apa gitu kan. Gimana kalian ngambil keputusan ya dalam bisnis?
harus sepakat atau ada punya wewenang sendiri-sendiri lah? Harus selalu sepakat nggak tuh? Sebenarnya lebih ke gini ya Kak. Kalau itu keputusannya tentang marketing, Randy sifatnya hanya saran. Nah, jadi memang itu wewenang dia. Istilahnya karena memang dia yang lebih memiliki ide. Nah, kalau di produksi mungkin Firda yang lebih saran. Iya. Jadi memang itu keputusannya ada di Randy gitu. Jadi Iya. memang benar ada wewenang, tapi nggak melulu harus ini bagianku, itu bagianmu. Tapi kalau Karena memang sudah ada ranahnya masing-masing ya, jadi udah lebih terarah ya. udah ya ada kan? arahnya gitu. Iya, Hanya betul. saja kalau punya Firda nanti mungkin ada yang butuh masukan, Randy kasih. Di bagian Randy kalau ada butuh masukan ya Firda kasih gitu juga. Nah, jadi nggak harus apa ya otot-ototan marah dengan keputusan yang mungkin kadang nggak sepakat. Nah, Firda maunya A, sedangkan Randy B atau sebaliknya gitu. Tapi memang sebelum menuju ke situ belajar memahaminya itu yang memang cukup perlu. Dasarnya dulu ya. Iya, karena ibaratnya kayak mana ya Mas ya? Mungkin karena kami sama-sama merasa memiliki awalnya gitu kan. Jadi merasa harus didengar dua-duanya. Padahal kalau menurut Firda, Berarti sempat ada di fase itu ya? ada Kak, ada. Jadi kami itu udah melalui fase yang dari kayaknya ngotot sampai yang kayaknya oke, ini peranku, ini peranmu. Nah, jadi berbagi peran itu lebih fokus ke Randy Kak yang bagi. Karena Randy ini Kenapa Firda percayain ke Randy? karena menurut Firda dia ibaratnya gini Kak, dia kan kepala keluarga. Terus orangnya netral. Nah, jadi Firda ngelihatnya gini, dia tuh bagi gini. Sayang ini, Randy ini kita nanti sisanya tuh saling komunikasi, saling sharing. Nah, kalau Firda itu tipe yang suka gerak aja dulu. Kalau Randy dia mikir dulu sebelum gerak. Dia mikir dulu. Ada Ya, pertimbangan. pertimbangannya gitu. Nah, kalau Firda lebih kayak ke apa yang bisa gas aja gitu kan. Nah, jadi untuk pembagian tugas memang Randy Firda dominankan karena dia lebih apa ya, rasional juga, logika laki-laki. Kalau kita kan perasaan. Sebenarnya gini sih Kak, yang membuat kami bisa terus bergerak bersama, enaknya itu Firda dengan segala jenis idenya itu nggak bisa semua kita terapkan. Ide-ide dia ini cemerlang, ide-ide dia ini bagus, bisa membangun, tapi belum tersusun. Iya. Jadi ada Kayak amburadul lah gitu. Iya, jadi sebenarnya harus ditata dulu, apa yang dia dirapiin mau, dulu, gitu. apa yang dia mau itu memang bersifat membangun, itu memang untuk kemajuan bersama. Cuman dia hanya sepintas lewat. Iya. Nah, dia menjabarkan segala macam bla 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 dari A sampai Z. Dan dia cerna, tunggu ya, Randy coba susun tuh tahapannya Iya, itu begini. jadi Ini kira-kira begini. Nanti kalau prosesnya kita disaring. langsung kemari, hasilnya kita begini, kita belum sanggup misalnya. Iya. Jadi kita baiknya stepnya di sini dulu. Jadi baru sampai kita sanggup, baru kita lanjut step yang lain. Contohnya kayak kita mau buka lagi Ratu Ceda, sampai kita bilang minimal kita ada sekian orang lah kan. Randy di dalam itu terus Kewalahan evaluasi kalau kita butuh sekian piece keluar, harus sekian orang tenaganya. Dan kita butuh bagian ini supaya Randy juga nggak terlalu ngurusin itu gitu. Jadi kita bisa coba buka yang lain atau balikin lagi Ratu Ceda gitu kan. Jadi ada memang bagian-bagian yang Firda itu menonjol di bagian ide karena dia apa ya Kak, cukup kuat untuk menghayal. Mas nanti kalau kita begini-begini, Randy aduh udah gitu kan, udah gitu Kak. Sabar ya. Mau begini, mau begitu. Kalau nggak gitu reaksi dulu ya. Kalau nggak gitu, iya amin. Nanti paling gitu aja kan Kak. Kalau nggak adu, amin. Udah. Jadi bagian Randy menyaring apa yang dia katakan dengan step-step yang harus kita susun. Kalau menurut Randy itu masih worth it, kita kerjakan. Tapi kalau nggak worth it, jangan dulu. Kita masih di sini. Keperluan kita masih banyak, kekurangan kita masih banyak, kita masih harus perbaikan. Nanti kalau udah ini cukup, baru kita naik. Nah jadi kan Kak, plusnya, kalau Firda ngelihat, kalau perempuan yang visioner, laki-laki yang teknisi gitu kan, plusnya adalah teknisi itu kan logika kan Kak, lebih masuk akal apa yang dia susun semuanya.
Nah, Firda sebagai perempuan yang kodratnya sekarang istri itu lebih mendengar. Nah, banyak kasus bahaya itu kalau suaminya yang visioner. Kalau visioner ini kan Kak macam ngotot. Iya. Nah, sementara orang teknisi ini kan dia berdasarkan data dan realita gitu. Nah, kalau misalnya istrinya yang visioner, dia akan mengimbang, dia akan nurut nih, akan nurut sama step-step itu tadi. Jadi dia kayak ya udah oke. Tapi kalau misalnya yang Firda tahu gitu kan, kalau laki-lakinya yang visioner, ceweknya yang teknisi, ceweknya ngasih tahu jalan yang benar kayak manapun, si laki-laki ini akan Tetap tetap pada iya pendiriannya, pengen ya kan? jalan pintas gitu. Nah itu yang perlu ilmu sih ya kan Mas, ilmu mengalah, ilmu harus saling ngisi karena kalau Firda memang bersyukurnya Firda keras atau Firda mungkin banyak hayal atau banyak ide, tapi karena Randy yang teknisi tadi dia mendominasi Firda kan, nggak mau ikut, nggak usah gitu. Jadi Firda kan lebih kayak oh iya ya aku kan kodratnya istri harus ngikut. Nah, jadi apa yang Firda impikan tadi mungkin sama-sama kami jalani, tapi prosesnya ngikutnya Randy gitu. Jadi impiannya di Firda, jalannya di Randy. Nah, kayak gitu. Jadi Firda nggak akan melangkah dengan tanpa keputusan Randy. Walaupun sebenarnya Firda ngerasa kalau aku maju sendiri aja bisa aja gitu misalnya kan. Nah, cuman karena keberanian itu tadi Firda berpikir bahwa harus ada restu suami, harus ada restu suami. Jadi apa yang menjadi keinginan besar itu tadi, ya mau nggak mau, balik lagi harus didiskusikan, balik lagi harus dapat izin gitu kan. Nah jadi itu sih ininya yang harus disyukuri gitulah. Atau pernah nggak kalian berdebat karena mungkin keputusan salah satu lah dari kalian, terus rupanya kayak nggak work gitu loh, kayak kurang berjalan sesuai apa yang diharapkan gitu. Jadi terakhirnya gimana sih gitu? Sering, apalagi masalah misalnya kita harus pakai uang. Kalau pakai tenaga tadi kita kayak lebih udah kan kita capek-capek gini. Tapi kalau pakai uang ya udah berarti maksudnya lebih ke gini Kak. Ya udah itu adalah pengalaman yang harus kita bayar gitu kan. Tapi kalau ngotot-ngotot aja kayaknya kita udah nganggapnya macam ya udahlah gitu ya kan. Berarti kalian pernah ada berarti kan di fase yang saling ngotot gitu pernah ya? Ada, Sampai tetap sekarang ada. ya masih kayak Masih gitu, ada juga, masih kayak Kak. gitu. Cuman bedanya nganggapnya udah nggak terlalu kayak dulu iya, ya udah ngomong udah nggak kayak dulu sekarang kali. udah lebih ya ngotot-ngotot berapa menit ngobrol Iya, lagi gitu, jadi kayak nggak gitu terlalu aja. Jadi nganggapnya lama. bagian dari ini Proses kami lah. sih proses gitu. Randy tadi nggak romantis, udah kita cewek lah ya Iya, kan pengennya apalagi mungkin dikasih makanan dikonsumsiin sama TikTok. Jadi apakah channel kita TikTok? Iya, ya kan? ngerti, Seperti ngerti, itu ya kan, ngerti, standar ngerti. bojonya kayak TikTok gitu Iya, ya kan. iya. Itu Firda ada kayak ngedongkol nggak sih dalam hati misalnya dia yang aku tuh pengennya kayak gini loh. Firda kan Kak, kebetulan gini, Firda agak terganggu dengan konten yang mereka sebelum menikah bahagia, setelah menikah itu banyak di fase susahnya. Kayak misalnya mungkin kurang difasilitasi suaminya atau apa, kurang dibiayai segala macam. Nah, kalau Firda ngelihatnya malahan apa dia nggak tahu yang dinikahinya siapa? Maksudnya Firda gini Kak, lebih balik pertanyaannya tuh ke dia, ke perempuannya. Apa dia nggak kenal yang dinikahinya nih siapa? Apa dia nggak tahu seluk-beluk yang orang yang dia setujui ini gimana gitu. Nah, jadi Firda balik ke situ karena gini Kak, kalau Firda ke Randy, paling Randy misalnya Mas cantik kali ya cewek ini, kadang Firda gitu, cantik kali kan cewek ini. Nah, saya bisa kayak gitu, bisa modalin lah gitu-gitu. Maksudnya kayak menurut Firda tuh lebih ke enggak yang kayak aku nggak bahagia ya karena aku begini gitu, maksudnya nggak sampai yang ngiri gitu ya, sampai ngiri kehidupan orang lain. Dia serunya gini Kak, kemarin ada satu influencer yang dia tunjukin, Mas kita kayak gini yuk katanya. Dia kenapa gitu, dia jelasin kalau influencer ini apa kemarin gitu, pokoknya memperlihatkan sesuatu yang menarik di kehidupan keluarga dan bisnisnya juga jalan. Jadi gitu. dia pengen kita kayak gini, ayo kalau kita bisa nggak apa-apa. Dan Randy juga kadang kalau melihat beberapa konten orang yang menurut Randy relate dengan yang Randy mau, Randy sampein
ke Firda, kita kayak gini yuk. Dia tanya juga, dia kenapa gitu kan. Dia Randy lihat anaknya begini, mungkin parentingnya lebih bagus ke segala macam, suaminya begini. Jadi kami nggak ada yang kau harus begini ya, begini enggak. Jadi ya Iya. kita tunjukin aja, kita komunikasi kayak gini yuk, walaupun bukan menjadi patokan ya Kak, cuman sekedar komunikasi untuk kita menyampaikan apa yang kita lihat gitu aja. Jadi bukan standar kita perempuan harus begini, harus misalnya tiap hari rutin rajin di dapur apa segala macam, atau perempuan kita harus terlihat cantik terus segala macam apa enggak. Jadi Iya, ya menyesuaikan. berjalan sesuai dengan apa yang kita sanggup. Iya. Kalau Randy sih kemarin ada sempet melihat beberapa konten tuh yang dia perbandingannya gini Kak. Kalau istrimu penampilannya bagus, cantik, enak dipandang mata, kemungkinan kamarmu akan begini, dapurmu akan begini. Tapi kalau dapurmu rapi, masakanmu enak, kamarmu bagus, kemungkinan istrimu akan begini. Nah, jadi ini dibalik ke situ aja gitu. Jadi nggak Ada yang seperfect itu Ah, ya. ah. Dan satu hal yang harus kita sama-sama tahu, sebagai suami istri kita harus Randy pribadi ya, sebagai suami harus sadar diri dulu. Contoh nih, Randy kan belum terlalu mampu untuk memberikan segala hal yang Firda butuhkan. Nah, Randy ngerasa begitu karena Randy rasa masih ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi Randy pun nggak terlalu menuntut Firda harus yang gimana-gimana kali Iya. gitu ya, seberjalannya aja. Kalau dia sanggup kerjain, kalau nggak sanggup ya udah. Cuman Randy agak kesel kadang dia nggak ngapa-ngapain, dia ngurus anak, ya, tapi dia capek gitu. Wah, cuman ya itu pribadi sih, cuman nggak Randy terlalu paksain, tekanin, Iya. berjalan natural aja, ya kan? Karena kalau Firda ngelihatnya gini kan Kak. Lagi-lagi kalau kita tangkep ya, balik-baliknya kita tengok dulu diri kita. Iya. Kita pengennya Iya. istri kita itu modelannya kayak gini, putih mulus, mungkin kayak bihun ya. Iya, ya kan? iya benar. Tapi kita lihatlah diri kita itu kayak mana ya kan, kita Iya. udah bisa modali dia kah Iya. apa gitu ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang pengen pasangannya seperti ini, tapi Iya. rupanya dia nggak tarik ke diri dia. Iya. Kenapa pasangannya kayak gitu gitu ya kan. Iya. Yang Randy garis bawah sih gitu. Jadi ya Iya, benar-benar. sebelum Isi kita pelajarannya. Pun sebelum- Firda kalau ngelihat mereka cewek-cewek yang merasa kurang bahagia setelah menikah, Firda malah aneh kok mereka nggak lihat dulu siapa yang itu mereka yang sering kadang kami diskusikan juga. Iya, kami sering diskusi Dia kok dia bisa nanya, ya Mas, ya?" ini kira-kira kenapa ya perempuan kayak gini-gini? Randy bilang sama dia kan Kak, kalau menurut Randy itu kurang komunikasi di awal. Nah, sehingga apa? Tidak terjadi pengertian, pemahaman yang sama tentang kondisi pasangan kita. Nah, sebelum kita menikah kan kita tanya, kita mau hidupnya gimana? Kita nanti Iya. kira-kira kondisinya gimana? Dan Nah, kalau mau dia- susah berapa lama misalnya gitu kan. Contoh, dia ekspektasinya mungkin menurut dia suaminya ganteng, mirip opa-opa Korea, dengan ekspektasi kehidupan dia mungkin seperti yang di film-film. Good looking, good rekening gitu. Nyatanya nggak gitu, mungkin suaminya good looking tapi untuk rekening belum, misalnya kan gitu Kak. Jadi ya ada ekspektasi itu yang memang harus disesuaikan dengan keadaan. Nggak selamanya kita harus melihat dari medsos ataupun film. Kadang kan mungkin di sisi itu lebih banyak wanita yang terpengaruh ya daripada kami yang laki-laki. Kan kami nggak terlalu nonton film yang begituan kan gitu kan. Paling nonton kalau nggak action, horor, lawak, itu aja Berarti laki-laki. Firda nggak drakor ya berarti ya? Firda mau. drakor, tapi gini Kak, itulah Firda balik lagi ke tujuan yang mau Firda Iya, capai. benar-benar. Firda tuh ngedrakor, tapi karena Firda rasa itu candu dan Iya, mengganggu benar-benar. produktivitas Firda, jadi Firda nggak ngerasa harus ngelanjutinnya Iya, sama. gitu. Karena kayak tadi nggak drakor kan, nanti kita tuh kayak harus habis ya tuh Iya, hari. Dia gitu Kak, Iya, dia gitu. ya Allah Nggak- begadang-begadang Kak. Nggak bisa, padahal episode nggak loh, masih episode. Kalau Randy contoh kemarin baru nonton film Kakak Bos judulnya. Randy bisa makan siang, dan skip makan siang, habis itu lanjut kerja. Bisa sampai 3 kali 4 kali nonton satu film aja. Padahal filmnya itu satu kali main, yang istilahnya nggak episode gitu kan Kak. Paling cuma sejam setengah gitu. Kalau dia nggak, ada 16 episode, maksimal 2 hari. Habis. Karena itu bisa jadi kita tuh bawa tidur. Iya. Maksimal 2 hari Kak.
Oke, kakak pun sekarang nggak mau deh, maksudnya mau nengok coba-coba mau lihat lagi pun enggak, Iya, karena bakal sama. kecanduan. Kalau Firda buka satu Bener. episode aja udah nggak bisa, harus Iya, habis. kakak pun nggak bisa. Kemarin itu Firda lebih gawatnya gini Kak, 2 hari nonton fullnya habis. Jadi Firda kan karena ada masa begadang itu, jadi Firda harus tidur lebih lagi kan di hari berikutnya karena kurang tidur. Jadi total kok udah seminggu ini Firda itu Masa perbaikannya. perbaikan. Awal pun nggak terus ya kan. Tapi itulah apa ya namanya juga manusia ya kan Kak. Ada Kakak pun ada udah ya nyetok kayak itu sih, gitu lah. kapan lah udahlah, malah nggak ingat. Udah itu. Nggak, kayaknya kalau udah terbawa gitu kayaknya kita aduh udah nggak betul nih Iya. gitu ya kan. Emang kayak gitu. Kita buka 1-2 niatnya rencana adalah 1-2 Iya, dulu. hiburan ya. Rupanya aduh Iya, udah nggak nggak bisa. bisa. Gawat nih. Kalau Kayak diterusin gitu. gawat ya, belum lagi kebawa-bawa perasaannya ya. Iya, benar. Ada aja. Kalau itu beda banget di kita. Kalau bisa kalian ini apa namanya kasih tips nih untuk orang-orang yang kayak di sana orang banyak yang ragu sih mau jadi couple planner ya. Couple planner kan ada mungkin yang dia mereka yang sama-sama entrepreneur tapi di beda ini nih di beda divisi mungkin ya mungkin mereka dia satu tukang apa entrepreneur ini satu bisnis ini beda jadi mereka nggak nyambung gitu ya mungkin bisa jadi kayak dibilang orang kerja satu ini kerja satu gitu sebenarnya gitu kan kalau couple planner yang benar-benar kan memang yang kalian ngejalaninnya dalam satu usaha Iya, satu iya, wadah iya. saling sama-sama di situ ngurusnya jadi kalau kayak orang-orang yang mau coba jadi yang couple planner itu mungkin kalian ada tipsnya coba di share Mau saya yang duluan? Kalau Firda dulu sih paling awal harus kenali potensi Pasangan. partnernya. Tetap di situ. Paling penting kalau Firda itu Tetap di karena situ. framework ya iya frame dulu ya karena kan gini Kak, kita kan ada porsi di mana keunggulan kita tahu. Oh, aku sukanya jualan. Ya kalau kita juga cari orang yang jualan sebenarnya nggak apa-apa. Cuman pokoknya lebih ke kita harus ngedeteksi dulu gitu kan. Kita kayak Pasangan harus kita ini goodnya di mana, bagusnya di mana. Kalau contoh Firda bilang, Firda jualan, Reni juga jagonya jualan. Ya berarti kita nggak harus produksi sendiri dulu, maklot aja dulu. Ataupun kalau kita produksi sendiri, kita cari manajer atau kepala yang bisa menangani produksi itu. Gitu. Jadi nggak serta merta harus satu jualan satu produksi nggak bisa aja sama-sama jualan bisa aja sama-sama produksi asal bisa mengkomunikasikannya. Kalau ini di situ aja sih Kak karena problemnya couple planner ini kan dua kepala istilahnya ada dua pendapat dua masukan yang itu harus disatukan. Jadi kalau sekiranya kita udah bisa menyelaraskan itu tadi insya Allah jalannya akan lebih mulus, akan lebih mudah. Kenapa? Karena memang tujuannya udah sama, langkahnya udah sama. Jadi ya ibarat kalau kita main permainan nih, kayak kita main trompa tahu Kak? Yang sendal gede itu, yang biasa main bertiga, itu kan nggak bisa satu kanan satu kiri. Kalau yang depan kanan, yang tengah kanan, yang belakang harus kanan. Nah itu yang harus sama-sama kita untuk teman-teman mungkin yang mau atau sudah menjadi couple planner itu yang tetap harus kita jaga gitu. Jadi boleh punya porsi masing-masing, boleh punya porsi yang sama, asalkan bisa menyampaikannya dengan baik. Dengan artian jadi, punya pengertian juga antar sama pasangan. Kalau gitu. Firda tuh fokusnya bukan lebih kepada tugas pekerjaan, tapi lebih kepada kepribadian, karakternya. Kalau karakternya emang mau maju dan mau saling mendengarkan kritik dan saran, mungkin lebih enak kan Kak ngejalaninnya. Tapi kalau karakternya dominan dua-dua, terus kayak nggak mau ngalah dua-dua, repot. Walaupun bagi tugasnya udah bener, tapi kalau secara kepribadiannya bermasalah, nah itu repot. Makanya kalau ngedetek partner apapun, partner bisnis, partner teman, partner apa, kita kan jadi bisa masukin diri kita sesuai porsinya gitu. Apakah cocoknya cuman berteman, apakah cocoknya hanya jadi suami istri, apakah cocoknya bisa bisnis bareng juga gitu kan Kak. Karena kan kita sesama manusia, contoh misalnya nih kayak Firda sama Kakak. Firda sama Kakak kenal sebagai teman. Belum tentu saat kita berbisnis bareng
itu cocok. cocok Gitu, ya. gitu. Jadi itu yang sebenarnya PR-nya. Jadi lebih ke kepribadian personalnya Ya, yang lebih harus penting itu ya sebelum bangun iya, bisnisnya ya. Tahu dulu potensi partner kita di gimana, iya, pasangan itu gimana. Jadi kita bisa melihat di mana kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, gitu. Jadi nggak kita paksain. Kamu harus bisa begini begini begini. Sedangkan dia untuk bagian itu tertinggal jauh atau sama sekali nggak bisa. Kan terlalu capek itu untuk kita menyusul ketertinggalan tadi kan Kak. Berarti kalau misalnya kalau ini kan pelajarannya ya bersyukurnya kalian sama-sama pembelajar, sama-sama mau bertumbuh. Kalaupun mungkin kalian dulunya ada timpang satu kanan kiri, iya, gitu ya iya, kan, iya. kalian bisa saling isi karena kalian sama-sama mau belajar, saling Iya. ngerti, saling down dulu untuk bisa saling ngerti satu sama lain kan gitu ya. Dan gimana untuk pasangan-pasangan yang mungkin dua-dua keras atau Iya, mungkin ada iya, yang iya. bisa inilah menyeimbangkan gitu. Kalau Randy apa ya Kak? Jangan dipaksa. Jadi tipikalnya gitu, nggak mau Iya. terlalu memaksa. Ujung-ujungnya kita capek, tenaga habis, uang habis, tapi bisnis nggak jalan. Kan gitu. Kenapa? Karena memang udah nggak selaras. Nggak dipaksanya bukan berarti nggak nggak bareng dia lagi hidupnya ya atau berpisah gitu ya, tapi kita lihat dulu kalau dia memang lebih berpotensi di bisnis itu biarkan aja dia berjalan. Kalau saya yang berpotensi di bisnis ini ya biarkan minta izin saya berjalan gitu kira-kira. Jadi nggak nggak mesti harus barengan terus, nggak mesti harus dengan satu wadah. Kalau kira-kira itu nggak potensial, ngapain dipaksa? Karena sebenarnya gini Kak, kalau udah suami istri itu, apalagi istri, kita kan tujuannya dibiayai, dihidupi. Jadi kalau kita nggak berpotensi untuk ikut campur, udahlah jadi istri yang duduk manis aja, atau kita ngerjain hal yang kita suka aja. Daripada kita misalnya mau berusaha niat kita bantu, malah ngacak-ngacak kan gitu. Jadi itu sih lebih ke situ aja. Berarti ini kalau poinnya yang kita bilang ya nggak usah gila-gila dulu. Mungkin orang sekarang mungkin gila-gila mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, mau jadi businessman gitu ya kan. Mungkin orang gila-gila ke situ lagi-lagi. Kalau mau action harus tahu dulu. Kita action sendiri pun kita harus analisis diri kita juga ya kan. Kita sendiri ini pasiennya di mana ya kan. Nyamannya di mana. Analisis SWOT-nya lagi ya kan. Ya kan itu ya kan penting kali. Jadi buat teman-teman nggak usah gila-gila FOMO seolah-olah seorang bisnis itu orang yang paling banyak duit, paling berhasil gitu ya kan. Enggak, sebenarnya bekerja sama entrepreneur atau pengusaha itu sebenarnya sama aja ya kan. Semua punya tempatnya masing-masing lah. Iya. Jadi kayak di sini kita juga nggak ngajak kalian jadi couple-planner juga. Cuma untuk yang mau jadi couple-planner, beginilah kalian bisa ininya. Lihat ini kan oleh podcast kita ini kalian pasti dapat ya banyak-banyak insight gitu ya kan. Paling penting saling tahu diri sendiri, terutama ya baru tahu pasangan ya kan. Terus kalau misalnya nih kunci sukses hubungan kalian tuh tetap romantis walaupun sambil jalanin bisnis. Karena pasti ada masa-masa kalian kayak jenuh kan, pasti kayak ada jenuh satu sama lain, atau marahan satu sama lain. Nah kalian gimana nyeimbangkannya? Kalau nyeimbangkannya, kalau Firda ngikutin suami sih Kak. Karena kalau ngikutin mood Firda, maunya dibahagiain terus. Maunya diromantisin terus, maunya dibahagiain terus, namanya perempuan kan Kak. Nah cuman sejauh Firda berpikir bahwa Firda masih aman, suami Firda masih oke untuk dengan semua tingkah-tingkah Firda, jadi Firda lebih balikin ke suami Firda untuk menyesuaikannya, misalnya kapan dia ada waktu, dia ajak kami keluar gitu. Berarti Firda lebih nunggu dia aja gitu. Iya, kalau Firda lebih nunggu, karena kalau Firda bersabar ya atas itu ya, misalnya agak diam itu nggak makin mendidih gitu dalam hati nggak? Karena gini Kak, Firda orientasinya, ini aku ngerintis nih 10 tahun aja. Gitu Firda mikirnya. Di atas 10 tahun, kalau Firda masih jenuh di atas hubungan usia 10 tahun, berarti selama prosesnya ada yang salah. Nah, itu yang Firda pikirin. Jadi Firda mikirnya gini, kalau suamiku 10 tahun ke atas belum bisa full time untuk aku dan anak-anak, berarti ada masalah nih sama selama kami menjalaninya gitu. Tapi kalau sebelum 10 tahun, Firda masih ya udah dia kan masih berproses, jadi Firda masih santai.
segala mungkin Iya. capek atau apa gitu. Ah, Berarti ah. Firda orangnya cukup mengerti ya. Insya Allah sih, walaupun dipaksa gitu. Maksudnya Firda maksa diri Firda untuk kayak sabar Fir, namanya dia proses. Sabar Fir, namanya ini gitu. Jadi Firda banyak tarik ke diri Firda untuk merasa bahwa inilah resiko Firda menikah dengan suami yang merintis. Lebih gitu sih logika Firda. Tapi ya gitu, limitnya Firda mungkin bayangannya 10 tahun gitu kan. Kalau di atas 10 tahun Randy-nya pun masih belum bisa lepas dari apa yang dia bangun, oh berarti ini ada yang salah nih gitu. Karena kan kita pengennya autopilot kan Iya. Kak gitu. Itu sih gambaran di otak Firda. Berarti kalau Randy sendiri gimana kalau misalnya nanggapin Firdanya yang ngambek atau apa gitu? Sebenarnya karena Randy bukan tipikal orang yang romantis, Randy agak pusing kalau Iya, dia dia pusing ada kayak mana ya ngambek. gitu Jadi caranya gitu. agak kebingungan, kehabisan cara kalau dia udah diem tuh Kak. Jadi ya Randy tunggu juga momen yang pas untuk bisa ngobrol. Nggak begitu udah diem langsung masuk gitu, nggak. Jadi Iya. ya ditengok dulu. Kadang ditanya saya kenapa gitu. Heeh. Kadang jawab, kadang enggak. Kalau nggak jawab ya udah tanya lagi nanti gitu kan Kak. Kalau dijawab ya kalau Randy salah Randy minta maaf. Kalau Randy bisa jelaskan Randy jelaskan. Contoh kadang pulang terlalu lama gitu kan Kak. Kenapa pulang pulang lama kali orang udah nunggu gini-gini dari tadi katanya mau pulang Beda bentar berapa lagi gitu gitu. kan Kak. Iya tadi ada ngerjain ini, Excelnya belum selesai, pendataannya belum selesai gitu kan. Jadi ya kasih tahu. Cuman kalau dia nggak jawab, nah itu kan kita bingung. Harus jelasin apa gitu kan. Jadi ya tunggu aja, tanya lagi. Atau Iya. kadang kalau memang kira-kira belum apa ya lu solusi kita nggak terlalu Iya, memang bisa kayak gitu kan apa ya, orangnya. Jadi bisa nggak bisa dipaksa. effort yang sayang gitu, yang lebay-lebay gitu Randy nggak bisa gitu Kak. Tapi Firda lagi-lagi nggak, maksudnya nggak ngarepin Randy yang seperti hayalan kita ya sebagai cewek. Karena menurut Firda, laki-laki yang dalam prosesnya penuh tanggung jawab, sebenarnya dia pengen ngusahain, Kak. Maksudnya gini, dia pengen ngasih apapun sebenarnya, cuman emang dia belum mampu aja gitu kan. Jadi Firda punya prinsip itu. Jadi laki-laki yang pikirannya itu normal, lurus, dia akan balik ke bahagia dia itu saat membahagiakan keluarga. Nah, jadi Firda akan terus ingat itu aja. Maksudnya ya nauzubillah suatu saat kami udah bahagia rupanya dia lupa membahagiakan misalnya kan. Gimana proses kita dulu ya. Firda balik ke diri Firda aja bahwa Firda memang ya udah aku kan menjalankan tugasku sebagai istri, menemani, berproses. Masa selama menjadi istri nggak bahagia kan nggak juga. Tapi kalau dia memilih jalan hidupnya untuk membahagiakan orang lain, alhamdulillah. Ya udahlah, kayak mana lagi gitu sih. Agak sedih ya kalau sudah bahas. Cuman itu maksudnya resiko. Pasti ada lah kekhawatiran resiko, kita, ya kan? Resiko menemani perintis ya begitu. Syukur kalau dia ujungnya kita tujuannya gitu kan. Kayak gitu. Kalau Randy ada antisipasinya tuh di situ Kak. Ke situ ya kan pasti ini. Tapi lagi-lagi balik ke diri kita ya. Memang hidup itu serba nggak pasti. Ya kan? Iya betul. Ya syukur-syukur hidup kita berjalan seperti yang kita doakan, yang kita betul. harapkan, yang kita aminkan selalu ya kan. Alhamdulillah lah jauh-jauh dari itu. Iya. Pengennya ya kalau ada kemungkinan terburuk pun. Iya, kalau ada kemungkinan terburuk pun Firda udah bersiap sih Kak. Firda udah berpikir bahwa Firda nggak bisa kontrol, tapi yang sekarang Firda nikmati aja dulu kayak gitu. Yang ada disyukuri, dinikmati gitu kan. Masalah ke depannya nanti apapun yang terjadi. Sedih. Udah gitu. Insyaallah lagi-lagi ya mungkin ini ya mindset orang lagi-lagi ya kayak gini bisa kita contoh juga kayak si Firda mungkin sekarang lagi merintis kita pasti adalah nanti dia berhasil nanti rupanya dia sama orang lain kayak gitu orang lain yang nikmati suksesnya awak susahnya gitu pasti ada tapi lagi balik ke diri kita sih kita berhak milih jalan kita bahagia sendiri tanpa kita harus terpuruk di situ ya walaupun itu mungkin kemungkinan terpahit gitu. Oke teman-teman terakhir yang udah membuat kita haru dan ya mungkin kita pasti ini sih punya pikiran kayak gitu juga. Pastilah perempuan itu banyak kali overthinkingnya ya kan. Tapi ya selagi itu masih jauh dan dan
kita kan selama hidup ini kan berdoa, berusaha kalau bisa ya. Nauzubillah. Alhamdulillah jauh-jauh, amit-amit belum baik kalau kata orang ya. Iya. Tapi ya lagi-lagi itu balik ke diri kita. Kita bisa ini kok. Ya hidup Oh. pasti ada naik turun, pasangan turun. Tapi alhamdulillah, syukur-syukur hidup kita seperti apa yang kita aminkan. Amin ya Allah, amin amin. Iya. Oke lah teman-teman ya, sampai jumpa di sesi sharing sama Sena selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan kalian kalau mau komen kita undang narasumber siapa gitu, kalian boleh komen aja di link komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.